Perkenalkan, nama saya Erika Putra. Di sini saya akan menjelaskan definisi protozoa Coleopora atau Ciliata. Ciliata adalah kelompok alveolata yang dicirikan oleh keberadaan organel mirip rambut yang disebut cilia, yang strukturnya identik dengan flagella eukaryotik, tetapi secara umum lebih pendek dan jumlahnya jauh lebih banyak, dengan pola bergelombang yang berbeda dari flagella. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Ciliata. Ciliata bergerak dengan silia, rambut getar. Sebagian besar Ciliata berukuran mikrofosis, tetapi spesies yang terbesar berukuran 3 mm, sehingga dapat dilihat dengan massa telanjang. Silia terdapat pada seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu. Bentuk tubuhnya tetap tidak berubah-ubah, menyerupai bulat, oval, trompet, dan sandal. Sel Ciliata memiliki dua inti, yaitu makroneklus dan mikroneklus. Makroneklus memiliki fungsi vegetatif, mikroneklus memiliki fungsi reproduktif, yaitu pada konjungsi. Baik, perkenalkan, nama saya Agus Batubara. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai tentang habitat dan sistem reproduksi protozoa Ciliata. Ciliata hidup bebas di lingkungan yang berair seperti air tawar, contohnya danau, sungai, kolam. Selanjutnya air laut, contohnya laut, pantai. Dan yang terakhir yaitu tempat lembab yang mengandung bahan organik. Ciliata ini suka hidup di tempat yang banyak mengandung makanan seperti bakteri dan bahan organik yang membusuk. Ciliata memiliki bagian-bagian penting di dalam tubuhnya. Yang pertama yaitu silia. Silia adalah rambut-rambut halus yang digunakan untuk bergerak. Yang kedua, nukleus, inti sel yang mengatur kehidupan sel. Yang ketiga, vakuola makanan, tempat menyimpan makanan. Dan yang terakhir itu vakuola kontraktir, yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksinya. Di sini memiliki beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kondisi awal, di mana posisinya itu diploid atau 2N. Yang di mana dua Ciliata yang berbeda saling mendekat. Masing-masing memiliki makronukleus dan mikronukleus dalam keadaan diploid atau 2N. Mereka akan saling menempel untuk memulai proses konjugasi. Nah, langkah kedua yaitu meiosis atau pembentukan haploid N. Mikronukleus dalam kedua Ciliata yang tadi mengalami meiosis atau pembelahan reduksi. Makronukleus mulai mengecil atau hancur. Mikronukleus berubah diploid yang dari 2N menjadi haploid yaitu N. Nah, langkah ketiga yaitu pembentukan jembatan dan pertukaran, di mana kedua Ciliata yang bersatu tadi membentuk jembatan sitoplasma. Nah, terbentuk juga beberapa nukleus haploid siap untuk melakukan pertukaran. Nah, langkah keempat yaitu pertukaran mikronukleus, di mana satu mikronukleus haploid dari setiap Ciliata berpindah ke Ciliata pasangannya. Terjadi pertukaran materi genetik antara kedua individu. Langkah kelima itu pembentukan sinkarion. Mikronukleus yang diterima bergabung dengan mikronukleus yang terbentuk sinkarion, yaitu nukleus diploid hasil penggabungan. Nah, langkah keenam yaitu pemisahan konjugasi. Kedua Ciliata mulai memisahkan diri masing-masing. Sekarang memiliki kombinasi genetik baru. Nah, langkah ketujuh yaitu pembentukan makronukleus baru. Sinkarion membelah untuk membentuk makronukleus baru dan mikronukleus baru. Makronukleus yang lama hancur digantikan oleh yang baru. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-8, pembelahan biner setelah konjugasi selesai. Setiap Ciliata dapat melakukan pembelahan biner menghasilkan dua sel anak yang identik dengan materi genetik yang sudah tercampur. Nah, sekianlah hasil dari penjelasan materi yang bagian saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Rahel Ulina Borumandung dengan NIM 235421178. Di sini bagian saya peranan dalam bidang pertanian dan kehidupan manusia. Di pertanian berperan dalam siklus nutrien, mengontrol kesuburan tanah, dan membantu proses penjernihan air. Contoh, paramecium dan stentor dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, di kehidupan manusia lebih banyak mengakibatkan penyakit, contohnya Belatidium coli yang menyebabkan
disentri, B. coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Adapun contoh dari Ciliata 1, Paramecium. Bentuk seperti sandal, bagian depan tumpul, sedangkan bagian belakang meruncing. Vorticella, berbentuk seperti lonceng, dengan batang panjang, hidup di air tawar, dan menempel pada batang. Yang selanjutnya memakan bakteri atau sisa bahan organik. Yang ketiga, Didinium, merupakan predator yang memangsa Paramecium, berperan dalam ekosistem air. Yang keempat ada Stentor, bentuk seperti trompet, hidup di air tawar, sensitif terhadap perubahan kualitas air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahron. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pemanfaatan Ciliopora. Yang pertama, sulit dikultur dan dipelihara secara massal. Ciliopora hidup di lingkungan khusus dan memerlukan kondisi tertentu seperti pH, suhu, nutrisi. Proses budidaya dalam skala besar untuk aplikasi pertanian masih sulit dan mahal. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ciliopora sangat peka terhadap perubahan lingkungan seperti penggunaan pestisida dan bahan kimia. Jika lingkungan terganggu, populasi mereka bisa menurun drastis sehingga manfaatnya tidak maksimal. Yang ketiga, kurangnya penelitian dan aplikasi yang matang. Masih sedikit riset yang fokus pada aplikasi langsung Ciliopora dalam pertanian. Keterbatasan data membuat penerapan di lapangan belum optimal dan beresiko. Baik, perkenalkan, nama saya Seren Samuel Tampunan. Saya akan menjelaskan jurnal yang pertama membahas tentang Ciliata yang berjudul Indeks Ekologi Komunitas Tintinit Protozoa Ciliopora di Perairan Bangkai, Sulawesi Tenggara. Nah, penelitian ini menganalisis kelimpahan dan indeks ekologi komunitas tintinit di perairan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan total tintinit bervariasi di setiap stasiun dan indeks keragamannya tergolong tinggi. Jurnal ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpahan Ciliopora di suatu perairan seperti suhu permukaan, salinitas, keberadaan predator, dan kelimpahan fitoplankton serta makrozooplankton. Nama saya Farika Rahma Ardina dengan NIM 2354211064. Saya akan membacakan hasil penelitian jurnal yang kedua. Jurnal yang berjudul Keanekaragaman Protozoa di Tanah Pertanian Organik dan Keterkaitannya dengan Kesuburan Tanah. Di dalam jurnal ini membahas komunitas mikroorganisme tanah termasuk Protozoa Ciliata berperan penting dalam siklus nutrisi dan pelepasan nutrisi bagi tanaman. Komposisi komunitas Ciliata dipengaruhi bahan organik dan penggunaan pupuk. Baik, perkenalkan, nama saya Novita Baru Manurung, NIM 2354211068. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi Protozoa Ciliata. Protozoa Ciliata merupakan kelompok protozoa yang bergerak menggunakan silia dan memiliki struktur tubuh yang kompleks dibandingkan protozoa lainnya. Ciliata memiliki dua intim sel, makronukleus dan mikronukleus, sistem pencernaan yang terorganisasi, serta reproduksi yang dapat berlangsung secara aseksual maupun seksual. Habitat utama mereka adalah lingkungan perairan, baik air tawar maupun air laut. Dan mereka berperan penting dalam rantai makanan sebagai konsumen mikroorganisme serta indikator kualitas air. Dengan mempelajari Ciliata, kita dapat lebih memahami keragaman kehidupan mikroorganisme dan perannya dalam ekosistem.